Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat pagi. Jam berapa ini? Jam 7.40. Nyobain setup mic baru sambil jalan-jalan, sambil cari sarapan. Halo YouTube, welcome back to my channel. Saya mau nyari sarapan, sekalian mau curhat juga. Jadi kemarin, ya sekitar 2 minggu yang lalu, dapat musibah tabrakan. Ya, waktu itu dapat musibah lagi bawa mobil dan tabrakan di tol. Jadi kayak apa ceritanya? Jadi waktu kemarin tuh saya habis touring dari Bali, touring 5 hari perjalanan, touring pakai motor. Kemarin pakai Versys ya touring pakai motor 5 hari bawa motor dari Bandung ke Bali. Alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Pulang dari Bali, sepulang dari Bali, ya touring naik motor ya. Pulang dari Bali itu naik pesawat, motor di towing, terus nyampe Bandung. Pas udah nyampe Bandung, ya salahnya sih waktu nyampe Bandung udah habis touring 5 hari, terus capek tuh. Apalagi malam sebelum pulang itu saya tuh baru tidur jam 5 pagi. Ya di Bali gitu ya, menikmati suasana Bali, ngobrol sama temen-temen. Alhasil tidurnya jadi kurang, capean. Ya nggak kecapean juga sih sebetulnya, ya karena seneng kali ya, karena seneng. Gimana sih kalau orang seneng tuh kadang-kadang suka nggak kerasa kalau misalnya capek. Ya seneng ya, touring ke Bali bawa motor, udah dibayang-bayangin dari dulu gitu, udah pengen banget touring ke Bali. Jadi pas di Bali tuh nggak kerasa capeknya. Nah, alhasil waktu itu pulang dari Bali hari Sabtu, dan malam Sabtunya itu baru tidur jam 5 pagi. Nah, hari Sabtu paginya tuh bangun sekitar mungkin jam 9, persiapan buat pulang ya. Pulang, terus beres-beres, terus nyiapin motor buat di towing. Terus siap-siap buat flight juga. Waktu itu kalau nggak salah flightnya jam 12 waktu Indonesia Tengah, terus nyampe sekitaran jam 1 waktu Indonesia bagian Barat di Bandung naik pesawat. Dan salahnya nggak langsung pulang, nggak langsung istirahat, nongkrong dulu sama teman, main-main dulu. Ya gitulah namanya, masih euforia mungkin ya, abis touring dari Bali. Jadi nggak dirasa kalau badan tuh udah capek. Ini masih nongkrong aja, nongkrong sama teman sampai jam 12 malam. Itu masih nongkrong sama teman. Nah, jam 12 malam itu udah mulai kerasa tuh, udah ngantuk, mata udah mulai berat. Ya udahlah pulang. Dan waktu itu saya mutusin buat pulang ke rumah orang tua di Sumedang.
Jadi ngambillah jalan ke tol Cisumdawu. Jadi dari tol Paster menuju ke Cileunyi, ke Cisumdawu. Udahlah perjalanan. Ya, itu perjalanan udah di jalan tuh udah kayak gimana ya? Udah mata tuh udah nggak kuat banget, udah berat banget, udah pengen tidur. Tapi berhubung udah masuk tol, mau berhenti di pinggir tol buat tidur pinggir jalan agak-agak ngeri gitu ya, malam-malam di Cisumdawu. Tol Cisumdawu itu ya penerangannya nggak banyak. Jadi kalau misalnya berhenti di pinggir jalan, ya ngeri aja. Gimana sih kalau misalnya berhenti di pinggir jalan tol, tidur di mobil, ya ngeri. Ada hal-hal yang nggak diinginkan. Ya maksudnya takutnya gitu ya, ada orang lain nggak ngeliat, tiba-tiba nabrak dari belakang, kan ngeri juga. Dan waktu itu ya ujungnya udah masuk tol Cisumdawu, udah nggak kuat banget, mau nyari rest area nggak ada, mau berhenti juga ngeri. Ya udahlah, maksain bawa mobil. Nah dipikir-pikir kan ke Sumedang kan, Cileunyi Sumedang tuh harusnya nggak lama, nggak nyampe 1 jam. Hanya waktu itu udah maksain. Karena terlalu maksain, mata udah berat banget. Nah hasilnya ketiduran di jalan dan bangun-bangun kaget kan. Bangun, nah ternyata udah nggak di mobil. Bangun-bangun saya inget udah di rumah sakit. Dan ya ingatan hari itu sebetulnya banyak yang hilang ya. Yang terakhir saya inget ketiduran di mobil, bangun-bangun ada di rumah sakit, lagi dijahit, luka-lukanya dijahit, lagi tiduran mau di ronsen segala macam ya. Pokoknya banyak banget ingatan yang hilang waktu itu. Jadi katanya sih kejadiannya waktu itu mungkin sekitar jam 2 jam 3 saya kecelakaan di Cisumdawu. Jadi mobil yang saya bawa itu nabrak belakang truk. Untungnya si sopir truknya juga ngebantuin ya. Sopir truknya sih bilangnya dia ngerasa kayak kalau ban truk dia kayak yang pecah, dan dia berhenti. Ternyata mobil saya nabrak. Waktu itu kondisinya ya mobilnya sampai kejepit banget. Dan sopir truknya bilang dia nggak nyangka kalau saya itu bisa selamat. Ya kalau dilihat-lihat sih emang posisi jok mobil itu udah kehimpit sama si bagian belakang truk. Ya nggak tahu sih, saya juga benar-benar nggak inget kejadian. Ya kata si sopir truk yang nolongin, dia berusaha ngeluarin saya dari mobil, kemudian berusaha nyari bantuan untuk dipanggilkan ambulans, polisi segala macam. Ya saya apresiasi sama sopir truknya. Dan ya kebetulan saya juga nggak ingat sopir truknya siapa. Ya saya mau ngucapin terima kasih sama sopir truknya karena dia nggak ninggalin begitu aja. Makanya saya mau berterima kasih banget sama sopir truknya yang mau nolongin saya keluar dari mobil, mau minta tolong bantuan. Ya
nggak kebayang banget sih itu saya kondisinya di mobil gitu kayak apa. Cuman katanya untuk ngeluarin saya dari mobil juga agak susah karena pintu samping nggak bisa kebuka. Jadi katanya sih saya dikeluarin dari belakang mobil. Saya sih katanya masih bisa ditanya ya, masih bisa disuruh ngehubungin keluarga, disuruh ngehubungin teman-teman buat diminta kabar. Tapi saya juga nggak ingat, benar-benar nggak ingat kejadian ya. Tahu-tahu dinaikin ke ambulans, dibawa ke rumah sakit. Di situ juga ada polisi juga yang ngebantuin. Ya intinya alhamdulillah hari itu waktu itu masih bisa dibilang dikasih perlindungan sama Yang Maha Kuasa, sama Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah banget. Kalau ngelihat kondisi mobil yang kayak gitu dibandingin sama cedera yang saya alami, itu nggak ada apa-apanya ya. Kondisi mobil itu ringsek banget, mesin juga nggak bisa diselamatin. Kayaknya mobil kalau misalnya dibenerin juga itu bakal mahal banget. Saya nggak tahu juga bisa dibenerin atau enggak. Jadi ya intinya alhamdulillah banget masih dikasih perlindungan. Jadi waktu itu cedera yang saya alamin waktu itu paling ya luka robek di kedua lengan ini ya karena kena pecahan kaca. Ya tangan kanan juga sekarang masih agak nyeri sih, nggak seluas biasanya. Terus waktu itu pun muka, terutama bibir bengkak banget. Makan nyeri, sampai sekarang juga makan masih agak nyeri sih. Jadi kesimpulan cedera waktu itu ya lah, banyak luka-luka di tangan, luka-luka di kedua lengan ini. Terus hasil ronsenan sih tulang-tulang masih aman ya, tapi hasil CT scan waktu itu ada patah di tulang pipi, tapi nggak masalah, bukan luka berat, nggak perlu operasi. Tapi ya itu sampai sekarang makan pun masih nggak nyaman ya, masih agak-agak nyeri. Tapi ya kalau melihat kondisi mobil dibandingin sama cedera yang saya alamin itu benar-benar alhamdulillah banget. Jadi ya mungkin ya selain karena perlindungan Allah, ya mungkin karena saya juga selalu disiplin pakai seat belt dan dilindungi airbag juga. Jadi kondisinya waktu itu seat belt masih kepasang, airbagnya nyala. Alhamdulillah banget. Nggak kebayang sih kalau misalnya sampai ada benturan di kepala. Itu udahlah mungkin wassalam. Saking lagi ininya cerita lupa deh. Tujuan utamanya kan mau beli sarapan ya, mau beli bubur udah kelewat jauh. Jadi dilanjut sampai mana tadi? Ya alhamdulillahnya karena seat belt masih terpasang dan airbagnya juga nyala. Alhamdulillahnya saya masih dikasih perlindungan, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi, kerja lagi, bawa motor lagi. Ya walaupun mobil kondisinya ya cukup mengenaskan ya, kayaknya agak sulit buat diperbaiki. Ya jadi pelajaran yang bisa diambil mungkin ya kita harus bisa tahu kondisi badan kita sendiri. Kalau misalnya
udah kerasa capek-capek gitu, udah ngerasa ngantuk banget di jalan, udahlah daripada maksain, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah istirahat aja, selalu ngejaga safety selama berkendara. Ya kalau pakai mobil jangan lupa pakai seat belt, walaupun misalnya cuman bawa mobil deket-deket doang, tapi ya siapa yang tahu lah ya. Karena salah satu penyebab saya bisa selamat dalam kecelakaan yang kayak gitu, ya salah satunya karena ya keselamatan berkendaranya dijaga juga, safety belt dan untung airbagnya bang, alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Jadi ya selalu jaga keselamatan berkendara. Pesan saya sih keep safety riding, mau kamu bawa mobil, mau kamu bawa motor, selalu utamakan keselamatan berkendara. Ya kondisi badan, benar-benar tahu kondisi badan sendiri, jangan maksain. Kalau misalnya udah capek, intinya sih kayak gitu ya. Saya mau beli sarapan dulu, dan pesan saya sih keep safety riding ya buat